Pemirsa RCTV Langkah Padane, bagaimana kabar Anda semuanya? Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda semuanya di program Dialog Khusus. Dialog Khusus pada kesempatan kali ini pemirsa kita akan berbincang terkait dengan bantuan yang digulirkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dengan temanya yaitu Jaga Daya Beli Masyarakat. Pemkab Kabupaten Cirebon pemirsa salurkan BLT penanganan dampak inflasi. Untuk membicarakannya sudah hadir sejumlah narasumber di studio kalian kali ini. Yang pertama ada Bapak Bupati Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Bupati? Alhamdulillah baik. Luar biasa, selalu bersemangat ya Pak? Semangat terus. Semangat terus. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah hadir. Kemudian pemirsa hadir juga di sini ada pejabat pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, ada Ibu Dr. Haja Dwi Sudarni Mars. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Novi. Harus powerful ya Bu untuk kegiatan program bantuan ini ya Bu. Semangat. Harus semangat, baiklah. Kemudian pemirsa ada juga di sini ada Bapak Hilman Firmansyah selaku Kabak Perekonomian Setda Kabupaten Cirebon. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Ketemu di suasana yang berbeda. Betul. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah hadir. Dan satu lagi pemirsa RCTV hadir juga di sini Bapak Arif Yuda Wahyudi selaku Eksekutif General Manager Kepala Kantor Pos Cabang Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita ya Pak. Siap. Selalu tentang penyaluran bantuan. Betul. Oke, Ya. baiklah. Baik pemirsa RCTV, sebagai bentuk kepedulian ya dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak inflasi. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon ini melalui Dinas Sosial menyalurkan program bantuan. Dan kali ini pemirsa, program bantuan seperti apa yang digulirkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon? Langsung saja Novi akan bertanya pada Pak Bupati Cirebon. Bagaimana nih Pak Bupati? Ada program bantuan apa sih Pak sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat? Ya, ini pemerintah menyalurkan satu bantuan karena efek daripada adanya COVID ya. Kita kalau nggak salah dari tahun 2020-an mulai Maret itu sudah adanya COVID, maka di sanalah dibatasi aktivitas masyarakat baik itu khususnya perkumpulan-perkumpulan sehingga berdampak terhadap ekonomi. Dan di samping itu juga kita disusul dengan adanya peperangan di Ukraina dan Soviet itu yang mereka ini kan penghasil minyak dan berdampak terhadap minyak. Nah, maka dari itu ada inflasi, makanya barang-barang jadinya naik. Oke. Oh, ini berdampak ke semua ya Pak, termasuk di Indonesia dan Kabupaten Cirebon ya Pak? Kabupaten Cirebon. Oke. Semua juga di dunia, Indonesia dan tidak ketinggalan Cirebon. Ini pastinya juga harus ada kepedulian kepada masyarakat nih Pak. Sebagai kepala daerah, apa bentuk kepedulian yang dilakukan Pak Bupati? Nah dari itu maka karena kita masyarakat berdampak dari daya beli dan barang yang naik ini, maka kami dengan Dinas Sosial dan Perekonomian dan di pemerintahan ini kita bagaimana agar inflasi ini tidak begitu berdampak yang terlalu keras terhadap masyarakat, maka digulirkanlah program-program bantuan baik untuk UMKM atau supir, elap dan bantuan yang lainnya gitu. Oke, baiklah, ini BLT dampak inflasi, ya. Begitu ya. Nah, ngomongin soal inflasi di Kabupaten Cirebon, seperti apa sih kondisi inflasi di Kabupaten Cirebon? Oke, kita ke Pak Kabak Perekonomian, bagaimana nih Pak Firman? Baik, terima kasih. Selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu diketahui bahwasannya di Kabupaten Cirebon sendiri ini angka inflasi ini udah mencapai 4,73%. Kalau di Indonesia kita udah mengalami kenaikan ketika di bulan Oktober kemarin itu udah angka 5,93%. Tentu hal ini menjadikan sebuah kewaspadaan buat kita karena apa yang seperti disampaikan Pak Bupati terkait dengan daya beli masyarakat gitu kan tidak seimbang dengan pendapatannya. Nah ini juga harus dipikirkan. Oleh karena itu ketika ada terjadinya penyesuaian harga BBM, bukan kenaikan ya Pak. Kalau kenaikan sedikit mungkin. Kalau ini penyesuaian harga BBM karena tadi disampaikan Pak Bupati akibat dari pandemi kemudian terjadinya perang di Rusia dengan Ukraina. Nah, ini tentu juga berdampak kepada Indonesia secara umum dan khususnya di Kabupaten Cirebon sehingga
sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan ini diwajibkan bagi pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dalam penyesuaian BBM ini gitu. Oke, untuk menjaga daya beli masyarakat nih ya. Betul. Digulirkanlah program yaitu namanya BLT dampak inflasi. Oke, melalui Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Nah, kita mau tahu nih ke Ibu Dwi. Ibu Dwi, ini bagaimana sih untuk penjelasan dari program yang satu ini yang akan digulirkan di Desember ini ya Bu? Betul. Oke, bagaimana itu Ibu? Ya, dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2022 seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabag Perekonomian bahwa pemerintah daerah itu diwajibkan menyalurkan sebesar 2% dari DAU dan dana bagi hasil yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Maka dari itu pemerintah saat ini akan menyalurkan sejumlah 7,6 miliar lebih dana untuk penanganan dampak inflasi yang diperuntukkan untuk nelayan, tukang ojek dan UMKM yang belum pernah mendapatkan bansos lainnya gitu. Oke, sebelumnya kita tahu ada penyaluran dari Kemensos RI, gitu ya Bu Betul, ya. betul. Kemudian ini khusus untuk di daerah dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon sendiri ya Bu. Betul. Berbeda lagi program bantuan ini. Bentuk berbeda. Jadi keluarga penerima manfaatnya itu berbeda dari yang mendapatkan dari Kemensos. Jadi mereka ini tidak mendapatkan bantuan dari Kemensos gitu. Oke, jadi tidak boleh double ya saat penerima ini ya Pak ya? Tidak boleh double. Tidak boleh double saat Kan yang kemarin. bagi-bagi. Oh baiklah, yang belum karena kebagian. uangnya terbatas, yang perlu kita bantu itu banyak. Makanya bagi-bagi, jangan sampai double-double gitu. Oke, kemudian untuk penerimanya sendiri, ini tadi kan sudah ada profesi-profesinya gitu ya Bu ya? Betul. Itu berdasarkan apa datanya Bu? Kami mengambil data dari DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi masyarakat Kabupaten Cirebon ini ada 1,6 juta yang masuk dalam DTKS. Jadi mereka yang belum dapat bantuan dari Kemensos tapi harus masuk dulu ke data DTKS. Ini yang kita berikan dari BLT APBD 2 karena dampak inflasi. Oke, anggaran dari APBD Kabupaten Cirebon. Betul. Oh, totalnya berapa itu? 7,26. 7,6 miliar Ya, rupiah. dan nanti akan berlanjut di tahun depan. Oh, alhamdulillah. Ini berarti ada kabar baik juga nih untuk warga Kabupaten Cirebon ya Ibu. Betul. Ini berapa banyak yang akan mendapatkan bantuan tersebut Bu? Untuk periode sekarang yang Oktober, November, Desember dan akan kami bayarkan di minggu depan itu sejumlah 14.850 KPM, keluarga penerima manfaat. Oh, baiklah. Mulai disalurkan bantuan tersebut per Nanti 5 tanggal 5 Desember Ya. ini. Wah, jadi bersiap-siap juga untuk warga Kabupaten Cirebon nih ya. Akan ada penyaluran bantuan. Ini BLT dampak inflasi yang digulirkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Kalau yang kemarin beda lagi ya Pak. Kita juga sempat meliput kegiatan Bapak tuh Pak saat pembagian voucher BBM itu Pak. Salah satunya. Jadi ada beberapa jenis bantuan yang digulirkan. Oke. Ada beberapa jenis. Apa saja tuh Pak Hilman? Jadi mungkin tidak hanya di Dinsos, itu ada beberapa dinas teknis yang memang memiliki kewenangan untuk menyalurkan. Jadi salah satunya Dinas Perhubungan itu untuk bantuan yang terdampak bagi masyarakat transportasi, kemudian Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi itu keterkaitan dengan padat karya programnya, kemudian dari UMKM, dari Dinsos dan juga dari ada satu lagi tuh dari dinas, saya lupa. Nah itu ada beberapa ya Pak ya yang dinas. berkaitan Jadi, ya. tidak hanya di Dinsos dan kami juga bantuannya ini hanya bantuan bersifat stimulan yang memang besarannya 150.000 per bulan. 150.000 per bulan. Betul, betul. Oke, mulai tanggal 5 Desember nanti sudah bersiap-siap ya. Dan Betul. untuk penyaluran atau pencairannya akan melalui Kantor pos. kantor pos ya. Oke, saya mau tahu nanti teknisnya seperti apa, tapi kita harus jeda dulu, ditahan dulu ya Pak penjelasannya ya. Kita harus jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Khusus. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Untuk malam hari ini kita sedang berdiskusi ya tentang jaga daya beli masyarakat. Pemkab Kabupaten Cirebon pemirsa salurkan BLT penanganan dampak inflasi. Untuk dasar hukumnya sendiri ini tadi sudah dijelaskan ya Bu ya.
Ya, Permen Q 134 tahun 2022. Oke, adanya bantuan ini memang tujuannya apa saja sih Pak Bupati sampai Bapak ini begitu peduli Pak dengan masyarakat Kabupaten Cirebon yang mungkin awalnya dari kenaikan penyesuaian harga BBM. Oke, bagaimana tujuan dari penyaluran bantuan ini Pak Bupati? Ya, jadi tujuan dari bantuan ini adalah kami pemerintah ini ingin meringankan beban dari masyarakat. Karena kita begitu turun ke daerah-daerah ternyata banyak sekali yang terdampak, maka di samping itu juga barang-barang naik, maka kami dari pemerintah ini lalu kita ngobrol dari dinas-dinas, maka kita inilah menggulirkan bantuan ini untuk meringankan beban masyarakat Kabupaten Cirebon. Harga sembako sudah naik Pak Bupati. Sudah naik. Apalagi ini jelang Natal dan tahun baru Pak. Iya. Berarti harus ada strategi juga nih Pak. Ya. Strategi kebijakan yang dilakukan dari pemerintah daerah. Ya, jadi maka dari pemerintah daerah dan biasanya keumuman kalau sudah Natal dan Tahun Baru ini juga barang-barang ya, barang-barang itu naik. Tapi kami juga agak rasa senangnya juga karena tahun sekarang ini pandemi kan sudah mulai ya. Jadi perdagangan dan masyarakat itu sudah mulai bangkit lagi gitu. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan juga dengan ada bantuan nanti yang akan dicairkan ya, disalurkan ya tanggal 5 Desember nanti, ini semakin membuat semangat masyarakat Kabupaten Cirebon ya untuk meningkatkan perekonomian juga membantu. Oke, teknis penyalurannya ada di PT Kantor Pos ya. Oke, Bapak bisa jelaskan Pak untuk penyaluran nanti tanggal 5 Desember tersebut seperti apa sih Pak? Masyarakat nih ada 412 desa di Kabupaten Cirebon. Itu apakah semua datang ke kantor pos atau seperti apa? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas penunjukan dari Pak Bupati melalui Dinas Sosial. Kami ditunjuk untuk menyalurkan dana bantuan sosial ini. Nah, teknis nanti kami seperti sebelumnya memang ada 3 skema. Yang pertama di komunitas. Komunitas itu bisa di kantor desa, di gedung pertemuan atau di kantor kecamatan sesuai dengan kesepakatan dengan nanti teman-teman di lapangan. Yang kedua di kantor pos. Nah, itu pada saat masyarakat belum sempat mengambil atau ada kegiatan lain, misalnya nanti ada sasaran nelayan kan, misalnya masih bepergian dan sebagainya, masih bisa ngambil di kantor pos. Yang ketiga, kami juga siap kalau ada masyarakat yang ya misalnya lansia, sakit atau bed rest yang di rumah, kami siap mengantar ke rumah. Bisa itu 3 skema. Begitu Pak. Oh begitu, jadi ini jangan khawatir juga ya Pak ya, akan Betul. sampai ke penerima ya, warga siap. penerima manfaat ya. Setiap harinya berapa banyak itu Pak nanti datanya? Jadi kita akan bagi ke semua kantor pos yang di seluruh Kabupaten Cirebon, ada 27 kantor pos, nanti itu membawai beberapa atau 1-2 kecamatan. Nah nanti kita bagi beberapa hari jadwal utama. Nah biasanya kami berkoordinasi lebih mendekatkan masyarakat yang tinggal, tidak perlu jauh-jauh, kesepakatannya di lokasi mana, nah kita akan datang gitu. Oke, ini juga untuk mengantisipasi adanya antrian panjang itu Pak. Betul. Jadi bekerjasama juga dengan pihak lainnya, Ya, Arif. kami juga pasti akan berkoordinasi dengan pihak keamanan, kemudian tentu dengan Pak Polisi dan Pak dari dan Ramil dan sebagainya, kita akan melakukan koordinasi untuk pengamanan di lokasi bayar. Semoga nanti berjalan dengan lancar, harapannya begitu ya. Amin. Oke, ke Ibu Dr. Dwi. Ibu, ini data kan dimiliki oleh Dinas Sosial. Betul. Semuanya. Tapi kan ada nelayan, kemudian juga yang driver ojol itu ya Bu. Ya. Itu bekerja sama dengan pihak mana Bu untuk bisa mendapatkan data yang agar penerima itu tepat sasaran? Data yang masuk ke kami itu dari Dinas Perhubungan, dari Dinas Koperasi dan UMKM, satu lagi dari Dinas Ketahanan Pangan, ya. Dari 3 dinas ini masuk ke kami, data masuk, kami lakukan sandingkan data-data ini apakah sudah masuk di DTKS atau tidak. Lanjut kita koordinasi dengan Disduk Capil untuk memastikan data ini valid. Itu kita koordinasi dengan Disduk Capil dan
dan bahwa data yang masuk juga belum pernah menerima bantuan dari yang lain. Nah, ini kita koordinasi dengan Disdukcapil. Dipastikan tidak double nanti ya, seperti apa yang disampaikan Pak Bupati juga. Betul. Jadi ini datanya harus benar valid, ada verbal itu Bu? Ada, kita lakukan verifikasi dan validasi. Oke, soal data ini pastinya banyak juga menjadi pertanyaan karena mohon maaf di berbagai daerah juga ini menjadi perhatian ya Ibu dan Bapak ya. Betul. Datanya dari Dinas Sosial ini benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan ya Bu? Betul. Oke, sulit tidak sih Bu untuk bisa benar-benar mendata orang untuk menerima bantuan ini tepat sasaran? Kami kan sudah punya data DTKS ya, ada 1,6 juta warga Kabupaten Cirebon yang sudah masuk di DTKS. Kan kita koordinasilah dengan dinas terkait yang mempunyai data kependudukan. Iya. Saya yakin ya sebenarnya tidak sulit asal kita bisa bekerja dengan baik. Oke, Pak, banyakkah keluhan yang disampaikan ke Pak Bupati terkait dengan data nih Pak? Ya, jadi memang ada juga keluhan-keluhan. Cuma kami ini kan sifatnya di kabupaten dan kami berkoordinasi dengan berbagai pihak dan itu kami tujuannya supaya memang benar-benar sesuai apa yang kita inginkan. Nah, makanya kita data-data DTKS dari sosial, dari perhubungan, kalau ojek dari berbagai pihak supaya memang benar gitu ya data ini. Tapi kalau memang ada data yang kurang tepat, kami juga mangga dari masyarakat ini sebab perlu dicatat. Kami ini kan tidak tahu situasi di dalam di masyarakat kita kan bukan malaikat ya. Kang Weruning sejerone Howinara kun siapa. Tapi kita kan berdasarkan data. Nah, kita juga ada pada waktu ada orang kok kenapa orang kaya kok dapat, orang miskin kok tidak dapat. Nah, kami ini kan berdasarkan data. Bahkan ada orang kok kenapa orang yang sudah meninggal kok dapat masih mendapatkan bantuan. Nah, karena kami kan berdasarkan data, karena mati itu kan harus ada laporan juga. Jadi kami pun berharap kepada masyarakat tertib administrasi. Maka kami baik itu dari DTKS, dari pendamping desa, dengan KUWU, dengan BPD, Karang Taruna itu sok duduk bersama. Itu mendata desanya masing-masing apa nih yang sudah ada sesuai enggak, harus diperbaiki. Harus diupdate rutin. Ya. Untuk data kematian, kelahiran juga ya Pak ya? Nah itu makanya saya di Kabupaten Cirebon ini sudah dari Dinas Catatan Sipil yang tadinya dulu itu masyarakat di data itu di cuma kabupaten, sekarang kita sudah ke kecamatan. Tapi begitu kita sudah jalan, belangkonya nggak ada lagi. Gitu, ya. PR juga tuh Pak Bupati ya. Jadi ya memang kita kan sudah berikhtiar bagaimana supaya masyarakat, jadi orang yang keluarganya meninggal supaya cepat laporan. Jadi bahkan saya ingin setiap bulan ini di desa itu selalu diupdate gitu. Nah inilah maka kami ingin itu, makanya ya supaya benar ini ya kita harus sama-sama juga. Bahkan kami dalam penyaluran pun supaya profesional, kami juga maka kami menggandeng dari kantor pos itu supaya tahu sistemnya karena yang pengalaman gitu. Iya betul sekali. Jadi banyak pihak yang dilibatkan ya dalam hal penyaluran bantuan langsung tunai yang digulirkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon seperti saat dari pemerintah pusat bantuannya. Ya, oke. Ibu Dr. Dwi dari Dinas Sosial sendiri Bu ini akan mulai menyalurkan tanggal 5 Desember. Betul. Berapa hari Bu untuk penyalurannya Ibu? Karena kita sudah serahkan ke PT Pos tadi kan setiap hari sebaiknya 250 KPM yang akan disalurkan. Ya nanti mungkin PT Pos bisa membagi ya Pak Arief, monggo. Targetnya berapa hari selesai itu Pak Arief? Kita perkirakan 2-3 hari. 2-3 hari. Jadwal utama. Ya, kalau nanti masih ada yang belum ngambil masih diberi kesempatan. Oke, pasti mengantri Pak. Kalau antisipasinya bagaimana Pak? Tentu kita bagi-bagi tadi per jam atau gimana? Per desa? Per desa dan per kecamatan kita hidup bagi. Sehingga jadwal itu jangan sampai di atas 250 orang. Gitu. Iya. Oke, lebih cepat lebih baik juga ya Pak ya. Disalurkan kepada keluarga penerima manfaat ya, agar nanti bisa dirasakan ya Pak oleh masyarakat, bisa membeli untuk kebutuhan sehari-harinya. Oke, ngomongin soal inflasi tadi disinggung oleh Pak Hilman juga. Inflasi di Kabupaten Cirebon ini 4,73
Kalau untuk Kabupaten Cirebon, Untuk kalau Kabupaten secara Cirebon. nasional 5,93. Oke, untuk wilayah Kabupaten Cirebon dengan inflasi tersebut apakah termasuknya tinggi atau bagaimana sih Pak Hilman? Ya kalau untuk di wilayah Jawa Barat sih kita masih stabil karena masih di bawah nasional. Cuman ya tetap kita harus mengantisipasi hal-hal tersebut. Ya kami mencoba kemarin juga sudah melakukan rapat koordinasi bagaimana kita menciptakan ketahanan pangan keluarga. Jadi kita memanfaatkan halaman rumah atau apa. Kalau di luar daerah mungkin udah ada gerakan-gerakan ya, gerakan menanam cabai, gerakan menanam bawang. Nah itu minimal ketahanan keluarga itu diciptakan oleh kita sendiri dalam rangka ini inflasi. Dan mungkin keterkaitan dengan bantuan ini juga kita juga ingin mengklarifikasi bahwa bantuan BLT BBM atau inflasi ini tidak ada sepeser pun pungutan. Tidak ada untuk sepeser pun menegaskan gitu, pungutan. untuk menegaskan bahwa di kami ini bantuan ini tidak ada sepeser pun pungutan. Karena hal ini juga sempat ada isu ketika di media kemarin itu kan ada tinjauan dari Ibu DPR RI, Bu Seli. Dan itu kita klarifikasi bahwa tidak ada pungutan. Jadi ditegaskan kepada masyarakat kalau ada hal-hal seperti itu silakan laporkan kepada kami tim Satgas, kami akan menindaklanjutinya. Akan ada tindakan tegas gitu ya Pak ya. Nah ini menarik sekali soalnya di lapangan sudah banyak beredar suara-suara yang katanya untuk menggiring belanja di warung tertentu gitu Pak ya. Nah saya mau tahu nanti bagaimana klarifikasinya ke Pak Bupati, ke Budi dan juga bapak-bapak yang lainnya ya. Kita harus jeda lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RT. Ya, adanya penyaluran bantuan ini tadi disampaikan tidak ada pungutan ataupun pemotongan sepeser pun. Oke, kemudian kalau misalkan nanti di saat penyaluran ya Pak ya, pencairan tersebut kemudian digiring untuk membeli kebutuhan di warung yang sudah ditentukan, itu bagaimana Pak Bupati? Apakah boleh Pak? Sekarang tidak boleh, bahwa dia sudah dikasih uang, terserah orang itu mau dibelanjakan kemana itu silakan. Oke, jadi ini harus juga ada yang memantau nih saat proses pencarian tersebut. Bagaimana Ibu Dwi? Betul, nanti kami dan juga mungkin dari Kejaksaan dan yang lain kami akan melakukan pemantauan ke tempat-tempat penyaluran tersebut. Jadi ada monitoring, Mbak. Monitoring Ya. Setiap harinya ya Bu yang Insya Allah bersiaga. diupayakan untuk terus melakukan monitoring. Oke, agar tepat sasaran juga. Betul, tepat sasaran dan tadi dipastikan tidak ada pemotongan karena dari kami semua pure sudah disampaikan ya. Kalaupun ada nanti bisa melakukan pengaduan secara tertulis ya, tapi secara tertulis pengaduannya. Oke, soal pengaduan itu apakah bisa dengan cara online juga Bu untuk mempersingkat waktu? Baru kami upayakan untuk membuat pengaduan online ini, belum terrealisasi sekarang. Belum terrealisasi, Ya. mungkin tahun depan ya Bu ya? Insya Allah. Ya. Oke, terus juga untuk yang call center bisa juga Kak Bu? Ini baru dalam wacana ya, maksudnya belum dalam proses tapi belum bisa digunakan. Oh begitu, jadi untuk sementara ini hanya bisa datang ke kantor. Oh Betul, baiklah, tapi ini jadi perhatian juga ya untuk masyarakat juga ya Pak Bupati, ini kalau misalnya ada hal-hal yang mencurigakan atau kejanggalan ya Pak, bisa langsung dilaporkan. Jadi masyarakat ini kalau kita lihat ternyata di dalam proses ini ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan aturan atau kejanggalan, maka kami berharap kepada masyarakat cepat melapor. Kan di sana itu ada desa, ada kecamatan, bahkan ada aparat pemerintah itu. Jadi cepat aja laporan. Bahkan kami pun, saya ini sudah terjun ke beberapa tempat gitu dan memantau pelaksanaan. Mantau langsung Pak Bupati ya. Ibu Dwi, bisa dijelaskan lagi Bu, untuk penerima bantuan langsung tunai ini terdiri dari pelaku UMKM, nelayan, kemudian ada juga ojek. Rinciannya bagaimana tuh Ibu? Jumlah total itu untuk yang tahap pertama ini ada 14.850 KPM. Yang terdiri dari nelayan itu ada 4.347 KPM, ojek itu ada 5.409 KPM dan UMKM ada 5.094 KPM. Total 14.850. Dan insya Allah nanti tahun depan ada lagi ya Bu? Insya Allah, Insya Allah. sudah ada dananya. Sudah ada anggarannya Pak Bupati? Siapkan anggarannya itu. Berarti ini periode pertama? Betul. Oh, oke lah, ditunggu lagi. Tapi harus bisa menggunakan
apa ya, uang bantuan ini dengan sebaik mungkin ya Bu ya? Betul, kan tadi tujuannya menangani dampak inflasi ya, jadi mungkin mereka terkena dampak, jadi mereka bisa gunakan sebaik mungkin dana ini, dan tadi sudah dibicarakan Pak Bupati bahwa itu harus tepat sasaran, kita Tepat sudah lakukan sasaran. semuanya. Ya. Oke, ke Pak Arief. Pak Arief sendiri apakah ini nanti akan dilakukan selama 2 hari ya Pak? Ya. Kemungkinan sampai tengah malam juga Pak? Sampai malam hari gitu Pak? Untuk di kantor pos yang di Yosudarso kita bisa layani sampai malam. Sampai malam hari? Ya. Oke, tapi bisa juga nanti di desa-desa ya Pak? Di desa-desa. Itu Biasanya pemilihan itu bagaimana sih Pak? Tergantung kesepakatan? Jadi gini, prinsipnya kami ingin masyarakat datang untuk menerima itu tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Jadi kami mendekatkan ke lokasi yang terdekat. Nanti disepakati apakah di kantor kecamatan atau di GOR atau di desa. Tapi kalau sepakat di kantor pos kami pun siap gitu. Sehingga Siap membantu. siap. Hingga tergantung nanti masyarakatnya memilih di mana. Oke, ini dengan adanya bantuan ini dapat menjaga daya beli masyarakat dan bisa mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu ini. Pak Bupati, apakah sudah semua nih Pak Kabupaten Cirebon nanti terdata Pak kemudian mendapatkan bantuan nih? Ya, itu makanya data ini juga kami perlu didata. Kalau memang ada yang masyarakat itu cepat laporan supaya kita didatain. Gitu. Jadi supaya tertib administrasinya, maka data ini dan kami pun masih tetap mengevaluasi apa sih kekurangan, apa pelaksanaan Evaluasi. itu. Oke, dari nanti dari Kemensos kemarin ya Bu ya, bantuan dari Kemensos kemudian menjadi bahan evaluasi juga. Betul. Apa yang menjadi bahan evaluasi, Ibu Dr. Dwi? Bahan evaluasinya yaitu yang pertama apakah tepat sasaran, tapi kami sudah lakukan ya dari awal screening, verbal dan lain-lain, dipastikan masuk DTKS itu. Dan tadi yang selanjutnya tadi ketepatan waktu atau yang misalnya di PT Pos mampu 2 hari menyalurkan, diharapkan semuanya selesai ya Pak Arief ya. Ya mudah-mudahan nanti juga itu bisa selesai. Kalaupun misalnya harus molor atau berpanjang, kami akan melakukan evaluasi sebabnya apa gitu. Oke deh, saat mengambil bantuan, warga Kabupaten Cirebon harus membawa persyaratan seperti apa, Pak Arief? Nanti kami akan cetakkan undangan kepada warga yang menerima atau yang ditunjuk. Nah, warga yang sudah menerima undangan, kita jadwalkan pembayaran di lokasi tertentu dan waktu tertentu. Nanti mereka datang membawa KTP, cukup KTP saja. Nah, kalau memang diwakili itu boleh hanya tapi dalam 1 kakak. 1 kakak boleh diwakili, misalnya berhalangan atau sakit dan sebagainya. Nah, di situ nanti kami proses, kita cocokkan apakah sesuai dengan yang sudah ditulis oleh Dinsos. Kalau sudah cocok, kami nanti akan minta berikan pembayarannya 450.000 karena 3 bulan ya. Nah, jadi kemudian kita foto sebagai bukti. Dan masyarakat yang ketiga menandatangani tanda terima sehingga ada cross check. Nah, nanti kami melaporkan apa yang sudah kami bayar kepada Dinsos, ada dashboard yang bisa memantau hari ini bayar berapa, siapa saja, dan ada fotonya seperti itu. Gitu. Harus mengambil nomor antrian juga kah? Iya, kalau itu dalam kondisi banyak kita memang memberikan antrian. Oke. Tapi kalau cukup sedikit ya kita atur seperti pengalaman per dari RT bantuan yang kemarin itu dari pagi-pagi banget Pak, dari subuh sudah ngambil antrian Pak agar mendapatkan nomor yang terdepan. Itu adakah himbauan dari Pak Bupati juga nih Pak sebagai bahan evaluasi ya Pak ya saat penyaluran bantuan nanti berjalan dengan tertib Pak? Ya, jadi kalau ini supaya tertib itu harus satu kesatuan, baik masyarakatnya, terus aparat dari desanya, dan juga dari di sana ada DTKS, ada PPK, itu ada pendamping desa, nah itu ada puskesmas. Itu kami menganjurkan semua duduk bersama dan mendata. Jangan sampai puskesmas punya data sendiri, TKSK mempunyai data sendiri, karena ini TKS kan dia kan honor yang langsung dari pusat. Dan itu kami minta setelah itu dia mempunyai data-data dengan yang dia data itu, lalu di desa kumpul, lalu di desa lah itu dicatat. Bahkan saya ingin dipangpangkan. Jadi
orang yang memang perlu yang belum nyampe atau yang belum dapat atau yang memang ada yang double itulah. Jadi karena kami kan tingkat kabupaten, jadi pas gitu kita melaksanakan ini berdasarkan administrasi. Jadi berdasarkan administrasi, maka administrasi itulah yang harus diperbaiki. Kalau memang ada masyarakat ternyata ini kurang tepat, kami kan tidak tahu. Tahunya ini administrasi data yang ada di kami, maka kami itulah yang melakukan itu. Untuk undangan yang menerima yang akan mendapatkan bantuan tersebut sudah disebar, Ibu? Gimana Pak? Proses penyebaran. Proses nanti, penyebaran, ya, oke. nanti Tanggal 5 pada sebentar lagi loh Pak. Tanggal 5 nanti siap bayar. Oh siap, pokoknya ditunggu saja ya. Ini yang memang mendapatkan bantuan yang tidak terdata dalam Kemensos kemarin ya Bu, itu akan insya Allah mendapatkan bantuan. Betul. Oke, dan tidak boleh double. Kalau terjadi sampai double data gimana Ibu Dokter Dwi? Kami sudah screening dari awal, Mbak. Jadi sudah dilakukan verifikasi dan validasi. Ya, insya Allah tidak ada. Kalau double misalnya dapat dari Kemensos, dapat juga dari BLT yang dampak inflasi ini. Mudah-mudahan tidak, karena memang sudah dilakukan verifikasi, validasi, dataku udah kami sandingkan di Dukcapil. Mudah-mudahan enggak. Oke, semoga lancar. Oke, Amin. Pak Hilmas ini bagaimana Pak? Ini benar-benar semoga sesuai dengan target, tepat sasaran, dan masyarakat bisa mendapatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan sesuai dengan target yang diharapkan. Karena memang kemarin juga kita udah berkoordinasi dengan pihak PT Pos. Keterkaitan dengan data sendiri, kita ini dalam penyalurannya menggunakan barcode, jadi lebih cepat mungkin. Kalau antri juga tidak terlalu lama karena data itu udah masuk duluan. Kemudian undangan itu dari kantor pos itu udah disiapkan. Jadi berupa barcode. Nanti barcode dengan fotokopi KTP aja udah selesai. Jadi tidak harus memverify data, membuka dulu data yang ada gitu. Dengan barcode aja udah muncul data si penerima gitu. Oh, jadi itu begitu. akan lebih mempercepat dan mudah-mudahan tidak terjadi antrian panjang. Efisien waktu ya Betul, Pak. lebih efisien. Karena banyak juga yang akan mendapatkan Betul. bantuan tersebut. KPM tadi berapa Bu totalnya semua Bu? Total itu 14.850 14.850 KPM. Dan jangan ada keluhan juga kalau kok saya tidak dapat gitu. Karena mungkin sudah mendapatkan bantuan sebelumnya. Betul juga, tapi memang ada juga yang belum ya kan, kita kan 1,6 juta ya yang masuk ke TKS itu ya. Kalau bantuan itu kan pengennya semua dapat ya, Maunya termasuk begitu. kita karena dapat inflasi itu tidak Iya, hanya iya. ke 1,6 tadi, kan semuanya pasti terdapat inflasi, cuman kan karena kemampuan keuangan kayak yang kita berikan itu yang betul-betul membutuhkan gitu. Oke, dan nanti kalau misalnya periode berikutnya nanti dengan data yang berbeda lagi ya Bu ya, penerimanya. Kalau periode berikutnya, yang periode pertama ini dapat, insya Allah periode berikutnya Oh, dapat dengan data lagi, yang sama. ya ditambah sekitar 9.500 lagi yang masuk data DTKS yang sama sekali belum menerima bantuan, itu akan kita tambahkan. Oke, jadi bantuan nanti KPM ini keluarga penerima manfaat akan mendapatkan 150.000 Per bulan. per bulan. Oke. Periode pertama dibagikan untuk 3 bulan. Jadi 450. Betul. Oh begitu, semoga nanti bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Kita masih berbincang pemirsa bersama dengan Pak Bupati, ada Ibu Dr. Dwi, ada juga Pak Hilman di sini dan juga ada Pak Arief dari PT Pos. Kita harus jeda dulu, kita bersama kami. Pemirsa, jaga daya beli masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon salurkan BLT penanganan dampak inflasi yang sudah dirasakan masyarakat Pak dengan adanya kenaikan penyesuaian dari tarif BBM, harga sembako naik, kemudian berimbas ke semuanya Pak ya. Bapak melihat di lapangan ini masyarakat menjadi semakin kesulitan nih Pak Bupati. Ya, memang dengan adanya dampak COVID dan perang ini berdampak sekali terhadap masyarakat. Tapi mudah-mudahan sekarang kita lihat terjun ke masyarakat, ini ekonomi sudah mulai bergulir lagi. Misalkan juga orang hajatan juga sudah mulai ada lagi gitu ya. Mudah-mudahan ekonomi mulai naik kembali. Dan di samping itu juga dengan adanya program ini kami juga minta kepada masyarakat tentang masalah pendataan supaya jangan ribet terus pendataan, maka di sana harus ada kejujuran juga di masyarakat.
Cuma kita kadang-kadang kalau ada bagian-bagian orang yang sudah mampu pun kena seneng gitu ya, ada bagian dianggapnya Semua mau dapat bantuan tadi dapat seperti yang Ibu bantuan. sampaikan ya Bu. Itu. Nah kalau misalkan itu bagaimana Pak nanti? Apa harus ditambah lagi tuh Pak anggarannya Pak Bupati? Ya kalau anggaran kita kan terbatas, maka yang diutamakan memang orang yang dapat gitu. Karena memang saya udah pernah pas gitu saya terjun ke satu daerah, ada satu kampung di sana. Dan itu saya juga memang apa orang itu kalau ada bagian itu senang. Jadi pas saya tanya, oh bukan masalah barangnya tapi penghargaannya gitu. Jadi dia ingin dapat bagian juga. Tapi memang juga orang Indonesia yang pergi haji pun kalau di sana ada orang bagi-bagi itu rebutan juga. Ikut juga tuh rame-ramenya gitu ya Karena Pak. senengnya ini gitu. Tapi maka karena kita juga terbatas, maka kami pun ya minta masyarakat diutamakan, itu masyarakat yang memang sangat memerlukan sekali. Cuma kadang-kadang orang yang memang miskin sekali dan juga kadang-kadang juga SDM-nya dia itu malu, kadang-kadang dia daftar atau apa. Nah inilah yang kadang-kadang terjadi. Kok kenapa ada orang miskin tidak dapat, oleh petugas lupa atau kelewat, dan orang tersebut juga dia diem saja. Nah inilah sebenarnya tetangganya atau petugasnya juga harus selektif juga gitu. Oke, yang membutuhkan kadang ini suka malu-malu, yang berada nih kadang mendadak miskin begitu Bu. Begitu tidak sih Bu? Ya, Dengan tadi adanya program bantuan ini Bu. seperti dibilang Pak Bupati, memang kita tuh seneng kalau mendapatkan sesuatu yang gratis ya Pak ya, dapat bagian. Tadi Bapak bilang juga di haji aja orang kita mendapatkan halalan kalau kita sebut ya Iya, Pak iya. ya, dapat pagi dapat sarapan satu kotak itu senang memang iya. Cuman kan karena ini dana terbatas, kita tetap apa istilahnya ada aturan di kita bahwa yang masuk data di TKS dulu gitu yang kita akan berikan. Dan ini memang tadi Bapak sebutkan ada yang miskin nggak dapat atau yang kaya dapat. Memang data ini dinamis Mbak Novi. Jadi kita kan ada ya kematian, kelahiran, ada perpindahan. Ini yang mungkin kadang-kadang kenapa data kita itu memang tidak bisa fix gitu saja ya, dinamis. Jadi maka dari itu masyarakat supaya selalu mengupdate ya, mendata warganya untuk perangkat desa, mana yang mampu, mana yang tidak gitu. Jadi dari pemerintah desa juga ya Bu ya, yang terlibat melakukan semuanya, pendataan harus terlibat semuanya. semuanya, iya. Karena pengennya semua satu data. Itu pendataan ini yang kadang suka menjadi perdebatan ya Pak Bupati. Oke, sampai sekarang juga masih begitu dari dinas Karena sosial. data dinamis ya kan, perubahan migrasi, kelahiran, kematian itu kan menyebabkan data itu tidak fix tetap selama 1 tahun 2 tahun nggak bisa karena Iya, iya. tapi ya tadi upayanya tadi selalu mengupdate data gitu. Apakah kemungkinan ada nih Pak tahun depan ditambah lagi Pak anggarannya tuh Pak? Atau Ya. sudah diplot-plot ya? Ya untuk tahun depan kan kita lihat perkembangan juga, kita lihat perkembangan karena kami pun dari info misalkan dari BI, oh ini ada inflasi atau apa. Nah jadi kami pun lihat perkembangan juga. Kalau perkembangan ternyata ini berkepanjangan, ya tentu juga kami akan bisa melaksanakan lagi. Oke, apa kemungkinan akan berlangsung juga tuh Pak tahun 2023-2024? Apalagi bentar lagi kita menghadapi pemilu serentak, Pak Hilman. Kalau dari pengamatan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan ya mungkin 2023 itu inflasi akan naik gitu kan. Naik. Tapi kembali tadi disampaikan perlu kita mencoba memberdayakan masyarakat. Dengan bantuan ini ya diharapkan bisa memberikan dampak khususnya terkait dengan tadi yang disampaikan ke depan mungkin program-programnya lebih kepada pemberdayaan. Jadi kayak semacam tadi pangan lestari, menciptakan bagaimana masyarakat itu memanfaatkan pekarangan, minimal kan kalau ibu-ibu beli cabai aja kan gitu kan. Jadi tidak perlu mengeluarkan uang tapi bisa diambil dari situ. Nah, itu kan salah satu upaya untuk menangani dampak inflasi. Ya mudah-mudahan tahun depan kita dapat anggaran juga dari kementerian nanti terkait dengan suksesnya program ini. Jadi kalau kita sukses, alhamdulillah nanti tahun depan mungkin akan ada tambahan. Gitu. Amin. Yuk kita sukseskan bersama-sama ya. Oke, dari PT Pos Cirebon juga nih Pak, ada himbauan apa kepada masyarakat nih Pak nanti siap-siap untuk mendapatkan undangan ya, yang mendapatkan bantuan keluarga penerima manfaat
seperti apa penegasannya nih Pak agar nanti jangan lupa membawa identitas ataupun dari pelaksanaannya sendiri penyaluran ini harus bisa menjaga kondusivitas. Arif. Baik, jadi kami mengharap pada seluruh KPM atau masyarakat penerima bantuan ini nanti menunggu undangan dari yang disebarkan oleh kantor pos. Saya mohon nanti juga menepati jadwal yang ditetapkan sehingga tidak perlu harus berebut atau antri yang banyak ya, jadi ngalir saja, bisa aktivitas yang lain bisa dikerjakan, datang sesuai jadwal. Itu Insya aja. Allah nanti berjalan tertib. Tertib. Kita sukseskan bersama-sama ya untuk Siap. pencairan dari BLT dampak inflasi ini ya. Oke, harapannya bagaimana nih ke Pak Hilman dulu Pak? Dengan ada program ini, pemerintah daerah Kabupaten Cirebon sebagai bukti kepedulian ya Pak? Ya harapannya kegiatan ini sukses dan mungkin menjelaskan bahwa pemerintah ada hadir di masyarakat ketika memang masyarakat membutuhkan. Seperti yang disampaikan Pak Bupati, karena prinsip kami dari pemerintah daerah itu melayani masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pelayanan pada masyarakat, bisa memberikan kesejahteraan buat masyarakat, karena ini sesuai dengan tujuan atau visi misi dari Pak Bupati. Dari Dinas Sosial ini bagaimana Ibu fungsinya sendiri Ibu kemudian himbauan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon? Kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, terutama yang masyarakat atau keluarga penerima manfaat, mudah-mudahan apa yang diberikan oleh pemerintah daerah ini bisa mengurangi dampak inflasi yang akan mengakibatkan daya beli masyarakat turun ya, jadi bisa menaikkan daya beli masyarakat dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin ya, karena kita tahu bersama bahwa memang kondisi dunia sedang tidak bagus ya, dengan Covid, perang Rusia dan Ukraina, akhirnya harga minyak dunia naik sehingga harga BBM di kita pun juga naik gitu ya. Jadi tolong dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau bisa menjadi modal untuk usaha ya. Betul. Terima kasih. Kan bisa memutar ya Bu ya nanti ya dari pendapatan itu ya Bu. Betul. Oke, baiklah. Dari Pak Bupati bagaimana Bapak sebagai pemerintah daerah nih Pak? Ya, jadi pemerintah ini hadir untuk membantu kepada masyarakat, tapi masyarakat juga harus mengerti dan membantu. Kami pemerintah ini ingin bahwa baik dari data bahkan sampai pembagian. Cuma kita waktu terjun itu waktu kita lihat di kantor pos ternyata orang antri banyak. Padahal kan sudah ada ininya supaya jadwal, supaya kan orang itu pasti kalau sudah ini sudah pasti akan dapat. Tapi pertama kali dibuka orang tuh pada datang semua. Ya itulah mungkin apakah budaya atau apa ya, padahal kami itu sudah menertibkan dari sistem pendataan, dari segi juga sistem kita penyaluran, dari juga kita sistem di waktu supaya masyarakat juga tidak begitu kecapean, ada antrian yang terlalu panjang. Sebenarnya kami pemerintah ini sudah membuat sistem-sistem itu supaya tertib, supaya baik. Nah inilah, maka kami juga berharap kepada masyarakatnya, kita program-program kita ini enggak didukung untuk kepentingan kita semua. Tidak ada yang namanya pemerintah ini akan menyengsarakan gitu. Jadi pemerintah hadir ini untuk membantu membangun masyarakat, tapi masyarakat pun harus juga mengerti, paham dan membantu kami gitu. Saling bekerja sama Pak Bupati ya. Kerjasama itu. Insya Allah nanti akan banyak lagi ya Pak program ataupun bantuan yang diberikan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon Pak. Janji Pak Bupati nih ya. Mudah-mudahan aja. Amin. Oke, ya sebagai bentuk kepedulian pemirsa, pemerintah daerah Kabupaten Cirebon ini menggulirkan BLT untuk dampak inflasi ya. Semoga nanti juga dampak inflasi ini tidak semakin naik ya Pak ya. Dengan terus juga kita bekerja sama ya. Oke, terima kasih banyak atas informasinya untuk narasumber kita pada kesempatan kali ini. Ingat pemirsa, mulai 5 Desember nanti akan ada penyaluran bantuan langsung tunai ya. Ini dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang anggarannya dari APBD. Dan ingat juga ini untuk tetap menjaga ketertiban ya. Oke, penyalurannya nanti tadi sudah disampaikan, bisa ke kantor pos, ke desa, ataupun nanti bisa diantarkan kalau yang memang ada kesulitan ya Pak Arif. Begitu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Semoga dengan bantuan ini bisa membantu masyarakat untuk membeli kebutuhan dasar minimalnya ya pemirsa ya. Semoga juga nanti pemerintah daerah Kabupaten Cirebon terus memberikan perhatian yang lebih kepada kita semua. Amin. Terima kasih pemirsa. Saya Novia Pri harus pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.